Hi guys, I'm Padang Tekno. Welcome back to my channel. Disclaimer on, we not financial advice. Jadi di video ini saya mau membahas tentang holochain ya teman-teman. Jadi di sini ada nanti perbedaan antara Cardano dan holochain. Jadi di sini judulnya adalah perspektif holochain menurut Cardano ya. Jadi Cardano menilai seperti apa perspektif holochain itu. Nah, di sini nanti kita lihat ya, ini ada perbedaannya. Nah, nanti kita baca dulu dari atas ini artikelnya ya. Karena saya salah satu portofolio saya sudah ada juga holochain ini. Dan ini harganya saat ini ya holochain. Mungkin teman-teman yang sudah menonton yang sedang menonton video ini juga sudah memasukkan holochain ini ke salah satu portfolionya. Dan holochain ini pernah all time high-nya di harga 400 ya teman-teman. Di sini ya. Dan sekarang harganya memang lagi dip ya. Lagi turun karena mungkin itu Bitcoin ya. Jadi kita bahas dulu di sini. Jadi di sini ini artikelnya tanggal 26 Mei kemarin ya teman-teman, 4 hari yang lalu. Jadi ini merupakan tahun yang baik sejauh ini bagi Cardano ya. Memang tahun yang baik bagi Cardano, itu berhasil bercabang menjadi blockchain multi aset ya, memungkinkan pengguna untuk membuat token yang berjalan di Cardano secara asli. Jadi Cardano ini digadang-gadangkan juga Ethereum bukan blockchain versi 3 ya teman-teman. Nah, jadi mirip dengan bagaimana token beroperasi di Ethereum ya. Ini dia tadi. Nah, jadi token Cardano itu namanya ADA ya, atau ADA tulisannya. Nah, dapat diperdagangkan di Coinbase pada pertengahan Maret. Nah, dan investor berbaris harga ADA naik 560% ya selama kuartal 1, tertinggi di antara Coindesk 20 ya. Jadi grup inti cryptocurrency yang dilacak oleh situs berita kemungkinan pada bulan April. Nah, jadi Cardano membuat beberapa klaim yang menjanjikan tentang platformnya, yang tampaknya terutama ditujukan untuk membedakan dari Ethereum. Masih raksasa di ruang kontrak pintar dengan kapitalisasi pasar kira-kira 6 kali lebih besar dari Cardano pada tulisan ini ya, di antara fitur intinya. Nah, ini blockchain ya, ini masih holochain, tapi di sini masih Cardano ya. Nanti akan ada membahas tentang holochain karena Cardano bagaimana pandangan perspektif Cardano tentang holochain ya. Jadi protokol skalabilitas ini, protokol untuk skalabilitas atau keamanan yang harusnya lebih ilmiah berdasarkan penelitian akademis yang ditinjau oleh rekan sejawat. Algoritmanya itu yang unik ya, yang disebut Ouroboros, disebut sebagai protokol blockchain yang paling ramah lingkungan. Ya, itu salah satu Cardano ya, beda dengan Bitcoin. Itu boros lingkungan ya teman-teman, karena untuk mendapat Bitcoin itu proof of work ya. Kalau Cardano kan proof of stake ya teman-teman, jadi berbeda. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, di sini apakah Cardano sebenarnya lebih baik daripada protokol blockchain lainnya? Bukanlah sesuatu yang akan kami coba selesaikan di sini ya. Jadi apa yang dapat kita katakan adalah bahwa Cardano yang berusaha untuk menjadi blockchain protokol yang lebih baik, yang secara fundamental berbeda dari apa holochain lakukan. Nah, di sini udah mulai menyinggung holochain ya teman-teman. Nah, Cardano dan holochain pada akhirnya mungkin memecahkan beberapa masalah yang sama. Nah, holochain dan holochain dan Cardano itu pada akhirnya mungkin akan memecahkan beberapa masalah yang sama ya teman-teman ya, case yang sama, tetapi mereka menghadapi tantangan yang sangat berbeda ya, karena Cardano ini blockchain, kalau ini bukan blockchain ya teman-teman. Jadi ini holochain ya, jadi sistem kerjanya beda. Nah, misalnya salah satu tantangan terbesar blockchain adalah efisiensi atau skalabilitas, yaitu blockchain ya teman-teman. Biaya komputasi untuk merekam segala sesuatu yang terjadi di setiap node ya atau komputer ya dari sebuah blockchain sangatlah besar. Seperti halnya beban penyimpanan untuk penyimpanan sebuah data yang unik selamanya. Nah, jadi sulit untuk membayangkan blockchain cocok untuk aplikasi yang melibatkan segala jenis file media besar ya. Masalah lainnya adalah latensi ya. Blockchain seringkali membutuhkan beberapa menit atau lebih untuk merekam bahkan secara sederhana.
Jadi mereka tidak terlalu cocok untuk aplikasi kolaboratif. Nah di sini ya keunggulan dari Holochain ya, teman-teman. Jadi memang Holochain ini kalau seandainya sukses nanti memang akan menjadi sebuah perusahaan raksasa yang besar ya. Ini menurut pandangan pribadi saya, karena kita bisa lihat visi misinya dan bagaimana roadmapnya ya, dan apa aja yang akan mereka lakukan nanti ya, apa tujuannya. Karena Holochain ini bukan blockchain ya teman-teman. Nah itu dia tadi. Jadi di sini ini yang penting-penting saja saya bacakan. Yang Cardano tidak terkecuali menjadikan interoperabilitas dengan sistem keuangan lama sebagai salah satu tujuan intinya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya dari Holochain, Cardano dan Holochain. Yang pertama dari latensi, yaitu menit ke hours ya. Kalau Holochain instan. Nah, ini yang membuat kelebihan Holochain. Misalnya untuk mengirim file ya, jadi nggak perlu nunggu beberapa waktu yang lama ya, mungkin sepersekian detiknya. Nah, kalau Holochain itu instan ya, langsung ya. Nah, storage yang di loadnya itu membutuhkan yang di load itu tinggi ya teman-teman. Nah, kalau Holochain low, rendah. Nah, untuk transaksi cost dan gas fee-nya itu substansial ya teman, jadi tergantung nanti berapa harga Cardano ya. Nah kalau Holochain itu untuk transaksinya free ya, free. Nah ini yang membuat kelebihan antara Holochain dan Cardano ini. Dan bukan hanya Cardano saja, tapi juga untuk blockchain yang lain ya perbandingannya. Karena Holochain ini bukan blockchain, dari ingat ya teman-teman, Holochain bukan blockchain. Nah financial apps itu suitable, ada ini suitable juga. Nah kolaborasi dengan apps, nah ini nggak bisa ya, seperti dijelaskan tadi. Memang kalau blockchain itu sulit untuk berkolaborasi dengan apps, aplikasi-aplikasi yang lain ya teman-teman. Beda dengan Holochain mudah ya, suitable. Large media apps itu not suitable, ini suitable. Nah itu kelebihan Holochain. Nah seperti juga yang udah saya buatkan di sini teman-teman, ada beberapa perbedaan ya, mana ya, udah nggak ada nampak ya teman-teman, pernah itu ada perbandingannya ya. Jadi memang Holochain ini Holochain versus blockchain ya, blockchain. Nah kita lihat dari segi gambarnya ya teman-teman, ada itu perbandingannya. Kita mulai dari sini saja ya. Nah ini open view image tab ya. Nah ini. Nah, Holochain itu mendukung seluruh case yang sering ditemukan ya di sini. Nah, Holochain itu mendukung semuanya. Nah, ini Hashgraph itu beberapa aja. Nah, apalagi blockchain ya, ini blockchain. Ethereum juga, Tezos, IOTA. Ini enggak ini blockchain ya. Jadi kalau Cardano itu masuk ke blockchain ya, teman-teman. Nah, ya blockchain Ethereum juga ya teman-teman. Nah Cardano juga nanti itu smart contract. Nah ini karena nggak lengkap aja, ini hanya salah satu beberapa contoh. Nah dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa betapa luar biasanya Holochain ini ya teman-teman untuk proyek kedepannya. Memang kalau kita lihat dari roadmapnya, Cardano ini bukan Cardano ya, Holochain ini itu masih versi beta ya teman-teman, dan saya yakin sekali dan saya meyakini, tapi perlu diverifikasi ya teman-teman, jangan all in ya teman-teman, walaupun teman-teman percaya ke proyeknya. Nah seperti ini. Nah sekarang kita masih di fase ini ya, mana ya tadi, mungkin masih versi alpha ya. Nah targetnya berdasarkan roadmap pada akhir tahun 2021 ini itu mereka akan meluncurkan versi betanya. Nah saat ini mungkin ada teman-teman yang bertanya, oh Holochain-nya masih berjalan di jaringan Ethereum. Ya memang masih berjalan di jaringan Ethereum, karena sekarang itu namanya Holochain ya, namanya Holo, dan untuk saat ini tokennya masih berjalan dengan Ethereum, dan nanti itu akan diganti dengan Holofuel ya. Holofuel namanya, Holofuel. Nah,
Sama seperti teman-teman pernah mendengar Theta, T-Full ya. Nah, ini Holoful ya sebagai bahan bakarnya nanti ya. Nah, jadi nanti kabarnya ya, saya udah baca juga artikelnya, itu ada nanti dikasih waktu mungkin sebulan ya. Nanti akan ada pertukaran antara holo full ya. Jadi dengan 1:1 ya teman-teman. Kalau sudah ditukar nanti ya mungkin ini entah akan dihapus atau ditinggalkan atau enggak ya teman-teman. Nah, nanti Holo ini akan berjalan di atas jaringannya sendiri. Kenapa sekarang masih di Ethereum? Karena mereka masih fokus ke platformnya ya teman-teman. Karena di beta ini banyak yang mereka naik di sini nanti di fase ketiga ya. Ini sekarang mereka lagi Holo full ya. Nah, nanti juga ada Holo full transaksi. Jadi banyak ya pokoknya kalau menurut saya dan teman juga riset sendiri ya. Kalau Holo full Holochain ini proyek yang luar biasa ya. Mereka itu menyelesaikan seluruh masalah yang ada di blockchain ya, baik di Ethereum, di jaringannya lain, di yang pokoknya di blockchain yang sudah ada saat ini ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini, apalagi dengan transaksi cost-nya, gas fee-nya itu free ya teman-teman. Bayangkan ya, mana ada sekarang blockchain dengan fee-nya itu free. Nah, jadi Holochain ini menyelesaikan masalah semuanya ya, sama seperti kita mengirim sebuah pesan ke website misalnya WA ya, itu kan kita nggak dikenakan biaya, hanya menggunakan pakai data. Pokoknya selama terkoneksi ke internet, kita sama seperti chat antara platform satu dengan platform yang lain ya, itu nggak ada biaya ya untuk transaksinya ya, lebih kurang seperti itulah apanya ya teman-teman. Seperti itu contohnya ya. Nah, jadi itu. Jadi di sini ya teman-teman. Jadi bagaimana menurut pendapat teman-teman tentang apakah token ini layak untuk di hold dalam jangka waktu yang lama? Kalau menurut saya pribadi ya, ini setelah saya riset ya sendiri ya teman-teman, karena memang luar biasa Holochain ini. Bukan saya mengajak teman-teman untuk beli Holochain, itu tidak, kita diskusi saja ya teman-teman. Nah, jadi saya sudah nggak banyak-banyak sih karena ini masih beta ya. Kalau seandainya proyeknya itu selesai nanti ya, kita mungkin akan melihat ya akan perkembangannya, karena memang ini generasi teknologi terbaru ya dalam dunia desentralisasi di kripto ya teman-teman. Nah, ini jadi sejauh ini ya yang saya ketahui hanya Holochain yang bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada ya. Karena setiap baik itu Ethereum, Tezos, Cardano dan lain-lainnya itu punya masalah yang ada. Kalau Ethereum itu masalahnya ada di fee ya, gas fee yang terlalu besar ya. Apalagi BNB itu lebih sama dengan Ethereum. Oke, jadi itu ya teman-teman tentang Cardano ya. Jadi untuk masalah biaya, Holochain itu sepenuhnya gratis ya untuk digunakan dan dijalankan. Ini udah jelas ya. Penyimpanan Holochain mampu menangani aplikasi media besar ya teman-teman. Nah, jadi dengan nggak perlu banyak yang ngeluat ya. Jadi rendah ya dengan kemampuan yang begitu besar ya penyimpanannya ya. Nah, di sini data yang dibagikan hanya didefinisikan cukup banyak untuk memberikan jumlah redundansi yang sehat mungkin 25-50 kali ya. Nah, kecepatan Holochain memiliki jumlah fitur yang digabungkan untuk menghasilkan latensi dan mendekati nol. Nah, kenapa? Karena Holochain ini sistem kerjanya peer to peer ya teman-teman, bukan antar blok ya teman-teman, karena ini bukan blockchain. Ya, itu dia tadi ya teman-teman. Jadi selain itu dapat mengirim sinyal ya, pokoknya itulah perspektif antara itu tadi ya. Jadi mereka juga ada aplikasi chat ya teman-teman. Jadi pokoknya Holochain ini itu sangat cocok untuk zaman saat ini ya teknologinya, baik itu bisa aplikasi chat seperti Slack atau WhatsApp ya, bisa itu secara desentralisasi nanti ya, sehingga tidak bisa apakan datanya ya. Kalau WhatsApp kan masih sentralisasi ya teman-teman, itu terpusat ya. Nah, Holochain ini enggak nanti lagi seperti ini. Nah, ini ada full transaction, ini ada chat ya, enggak ada nanti gitu akan apa ya teman-teman. Pokoknya kita lihat aja nanti, kita pantau aja perkembangannya gimana, atau mungkin nanti teman-teman masuk setelah versi betanya rilis atau sudah
hollow full ya. Oke, itu aja sampai saat ini ya teman-teman. Bagaimana pendapat teman-teman tentang holochain ini? Apakah holochain ini sangat patut untuk di hold? Jangan ya. Kalau menurut saya sih, saya pribadi ingin hold holochain ini dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.